Pernikahan ketiga Willy Dosan dengan seorang wanita bernama Tini Kartini di Cililin, Bandung 2 Mei lalu memang cukup mengejutkan banyak pihak. Keterkejutan bukan hanya datang dari wartawan yang merasa kecolongan, tapi juga istri kedua Willy, Betharia Sonata. Alasan bintang laga ini karena dalam dirinya sudah tidak ada lagi yang menarik untuk dipublikasikan. Ini mengenai hal privasi sebenarnya keluarga ya. Jadi saya sendiri sebetulnya sudah bukan. Di balik keceriaannya selama ini, rupanya diam-diam artis Gaek Ida Kusuma menyimpan persoalan yang cukup rumit, panjang, dan berbelit-belit. Sampai-sampai ia harus berulang kali berurusan dengan pengadilan. Persoalannya dimulai pada tahun 85 lalu ketika PT Moka milik Ida Kusuma berniat mengembangkan usahanya. Sebagai modal, ia pun meminjam uang sebesar 30 juta rupiah kepada sahabat karib almarhum suaminya bernama Edi Supriyadi. Sebagai agunannya, ia menjaminkan tanah miliknya yang berstatus girik di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan seluas 3.340 meter persegi. Sayangnya ketika itu, Edi hanya bersedia meminjamkan uang sebesar 16 juta rupiah saja. Sampai di sini belum ada persoalan. Gelagat ke arah sana baru muncul saat Edi meminta Ida Kusuma merubah surat kepemilikan tanah menjadi atas namanya. Sikap Edi itu tentu saja menimbulkan kecurigaan. Usut punya usut, akhirnya Ida tahu kalau Edi telah menjual seluruh tanah miliknya kepada 3 orang pengusaha. Akhirnya pada pertengahan tahun 90 lalu, Ida melaporkan Edi ke polisi dengan tuduhan tindak penipuan. Meski telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 91 lalu, Ida tetap tidak bisa memperoleh kembali haknya atas tanah tersebut karena Edi memutuskan untuk naik banding. Persidangan banding yang dimenangkan oleh Edi membuat harapan Ida untuk kembali memperoleh tanah miliknya yang kini berharga 7 miliar rupiah pupus sudah. Kalau saya kurang kuat iman sudah gila. Bukan 100-200 meter, bukan harga 50-100 juta. 7M yang dihargai oleh pemerintah itu ditipu dengan hanya 16,5 juta. Dan saya tidak pernah menjual. Tak rela menyerahkan hak miliknya itu ke tangan Edi begitu saja, ia pun memutuskan untuk kembali menyidangkan kasus ini secara perdata beberapa bulan yang lalu. Namun sayang, semangat Ida untuk memenangkan kasus ini tidak segencar dulu. Apalagi kalau mencium gelagat campur tangan beberapa orang yang tidak ingin kepemilikan tanah itu diganggu-gugat. Di PN, dia tuh dihukum 2 bulan 20 hari. Dan sudah ketahuan kok saya pinjam. Meski mengaku tidak akan pernah berhenti berusaha, toh akhirnya ia hanya bisa menyayangkan mengapa Edi yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri tega melakukan tindakan seperti itu kepadanya. Saya harus hati-hati, karena Edi Supriyadi itu dengan istrinya itu kawan dekat seperti keluarga. Saya percaya dia itu tidak akan neko-neko. Sesal kemudian memang tidak ada artinya. Hubungan baik dan kepercayaan besar yang selama ini ia berikan kepada Edi justru berbuah bencana. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Terlanjur hancur. Begitulah mungkin gambaran hubungan Tere, penyanyi berambut lurus panjang, dengan Tombang Mulia Pardede yang bapak kandungnya. Hubungan tidak harmonis antara bapak dan anak ini membuat mereka pun tidak lagi bertalian selain ikatan darah yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Sejak berita pernikahan diam-diam Tere tersebar, hubungan Tere dengan Tombang kian memburuk, sama halnya dengan kondisi kesehatan Tombang yang juga semakin memburuk. Akibatnya, ia pun terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit sejak tanggal 7 Mei yang lalu. Penderitaannya semakin terasa saat menyadari tidak satu pun dari kelima anaknya, termasuk Tere, yang datang untuk menjenguk. Begitupun saat ia terbaring di ruang operasi selama 9 jam. Berikut ungkapan hati Tombang Mulia Pardede sehari sebelum operasi dilakukan. Dulu sih anak-anak datang, si Tere datang. Tapi yang 2 kali terakhir nggak datang lagi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Telepon juga tidak, apalagi datang. Bapak saya nggak sekali 2 kali soalnya masuk rumah sakit gitu ya. Beliau sering karena jantungnya lemah sering sekali ke rumah sakit, opname segala macam. Dan sebelumnya sih saya menengok.
Sejak menjalani perawatan hingga 1 hari menjelang operasi berlangsung, Tombang mengaku enggan menghubungi anak-anaknya sekedar untuk memberitahukan kondisinya. Tapi itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Kalau saya telepon, saya takut kalau saya dianggap mengemis seolah-olah minta bantuan. Saya nggak mau walaupun saya tidak punya uang. Kontak person ke anak-anak yang paling pertama gitu dihubungi itu adalah kakak saya, Kak Desi gitu. Kalau disebut ketidaktahuan sebagai alasan ketidakpedulian rasanya tidak tepat. Karena meski Tombang tidak menghubungi anak-anaknya, sebagian keluarga Pardede diakui Tombang telah memberitahukan kondisinya kepada mereka. Begitu hancurnyakah hubungan pertalian darah itu sehingga Tere tidak berkenan mengetahui keadaan sang bapak? Historisnya sudah terlalu banyak. Sebenarnya anak-anak itu nggak salah. Ya pastinya saya punya cara saya sendiri lah untuk menunjukkan atensi saya kepada ayah saya gitu. Satu hal yang menjadi impiannya sebelum takdir melepaskan nyawa dari Raga, ia berharap bisa berkumpul dengan seluruh anak-anaknya dan menyaksikan mereka semua hidup rukun. Allah mudah-mudahan masih memberikan kesempatan agar saya masih bisa bertemu dengan anak-anak saya, dengan Tere, dengan Desi, dengan Lia, dengan Christine, dengan adik-adiknya gitu loh. Ya apapun yang terjadi diberi kekuatan, ya mudah-mudahan bisa lekas sembuh dan bisa mempelajari hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Secara fisik mereka memang tidak berkumpul. Namun diakui Tere, sampai kapanpun ia tidak akan pernah melupakan kehadiran bapak kandungnya, apalagi sampai tidak mempedulikannya. Jadi meski tidak berada di samping sang bapak, doa dan cintanya selalu menyertai. Pernikahan ketiga Willy Dosan dengan seorang wanita bernama Tini Kartini di Cililin, Bandung 2 Mei lalu memang cukup mengejutkan banyak pihak. Keterkejutan bukan hanya datang dari wartawan yang merasa kecolongan, tapi juga istri kedua Willy, Betharia Sonata. Alasan bintang laga ini karena dalam dirinya sudah tidak ada lagi yang menarik untuk dipublikasikan. Ini mengenai hal privacy sebenarnya keluarga ya. Jadi saya sendiri sebetulnya sudah bukan selebriti yang sedang disorot atau apa ya. Saya ini seperti kalian juga, saya ini kan kru juga ya. Jadi sebetulnya kita bukan di kehidupan selebriti yang yang perlu diekspos. Untuk saya sendiri mungkin ini hal wajib aja kita menghindari hal-hal yang buruk ya, katakanlah hal-hal yang menyangkut perzinahan. Ia sendiri tidak menyangkal kalau pilihannya ini dianggap lantaran dorongan emosional sesaat saja. Bahkan kesan mendadak tidak dipungkiri. Yang jelas keputusan Willy bulat kalau ia ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Kalau memang sepakat bisa komitmen dengan baik, ya bisa panjang. Itu kan seperti kalian juga kan, coba pacaran atau dalam pernikahan. Kalau percuma pacaran 10 tahun, baru 2 tahun cerai. Yang perlu disikapi ya ini kedua belah pihak sendiri. Penyesuaian, pengertian, kalau dua-duanya saling, ya insya Allah ya, sepanjang. Ngomong-ngomong, selain cinta, dasar apa lagi sih pertimbangannya? Mungkin begitu dia ada perhatian sama anak, terus bisa komunikasi sama Beta. Ya apalagi, buat saya kan kepentingan itu kan baik ya. Dan pertanyaan terakhir kami ini, mohon maaf ya, cantik mana sih dengan Mbak Beta? Ya itu kalianlah yang lebih menilai. Ulang tahun memang punya makna dan arti sendiri. Begitu juga dengan acara tiup lilinnya. Hampir semua orang punya cara khusus untuk memberi tanda penambahan umur di setiap tahunnya. Sebut saja pesta megah dan meriah ulang tahun ke-32 musisi Ahmad Dhani Kamis malam lalu. Pesta yang menghadirkan beberapa petinggi negeri ini mendapat komentar khusus dari gadis cantik Agnes Monica. Ia melihat perbedaan dari pesta ulang tahun Dhani dengan pesta miliknya tahun lalu saat ia bersweet 17 ria. Biar gimana kan pasti konsepnya beda. Kalau misalnya Dhani mana mungkin konsepnya sama dengan ulang tahun aku, kan jelas-jelas aja beda gitu konsepnya. Cuman kalau soal mewah sih sebenarnya relatif ya. Toh kalau misalnya selama ini dia udah bekerja keras dan bisa menghasilkan,
terus dia pengen sekali-sekali enjoy the money for himself, aku rasa nggak ada salahnya. Dara yang kerap tampil modis ini sayangnya tidak ingin mengulang pesta seremonial tersebut pada ulang tahunnya ke-18 bulan Juli nanti. Entah apa sebabnya, yang jelas ia hanya ingin dikelilingi oleh 20 orang terdekat.